Halo semuanya, perkenalkan nama saya Zaki Sadar Banistiawan. Saya NPM 192. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang input dan output pada konteks komputer, teman-teman. Langsung saja. Oke, jadi input dan output itu tuh nggak cuma ada di komputer sebenarnya, ada di berbagai macam hal. Kayak kita ambil contoh memasak nih. Nah, memasak itu juga ada yang namanya input dan output. Nah, di sini kita akan pakai analogi memasak supaya kita bisa makin paham sama pembahasan input dan output ini. Langsung aja kita mulai. Oke, input nih guys. Kita mulai dari input terlebih dahulu. Nah, input kalau dalam dunia komputer itu kita kalau mengacu pada Google ya teman-teman, itu adalah data atau instruksi yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Nah, kalau kita pakai analogi memasak nih teman-teman, input itu tuh kayak anggap aja kita mau bikin sop teman-teman. Oke? Nah, kita bikin sop. Nah, kita masukkan bahan-bahan. Tentunya kita masukkan bahan-bahan ke dalam panci sama panci ya. Kita masukkan panci di atas kompor. Kita taruh panci di atas kompor. Nah, kita memasukkan bahan-bahan tersebut di dalam panci tersebut. Jadi kita masukin aja semuanya. Nah, bahan-bahan yang kita masukin itu adalah input teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau dalam konteks komputer seperti yang tadi, itu adalah input data atau instruksi yang dimasukkan ke dalam sistem komputer. Itu artinya kita itu kayak memasukkan sesuatu ke dalam sistem komputer itu. Nah, contohnya seperti apa teman-teman? Keyboard. Kalau kalian pakai keyboard, kalian ngetik kan? Tik. Nah, gitu seperti itu ya. Kalian ketik. Nah, itu cuman tugas dari keyboard itu cuman sebagai kayak apa ya, sarana kita untuk memasukkan data, memasukkan instruksi ke dalam komputer gitu. Jadi kita cuman ngetik dan dia akan memasukkan kayak memberikan informasi kepada sistem komputer tersebut. Nah, tapi kan kalau misal kita ketik di laptop bang, gitu kan keluar tuh apa namanya tulisannya tuh. Nah, itu bukan hasil dari keyboard teman-teman. Itu beda lagi ya. Nanti kita bahas. Sebelum kita masuk ke sebelum kita masuk ke output teman-teman, di sela-sela input dan output itu tuh ada satu lagi tengah-tengah sini teman, yang juga nggak kalah penting teman pastinya ya, yaitu adalah pemroses seperti itu. Nah, pemroses itu yang bagian memproses input ini supaya bisa menjadi output. Pemasukan itu diproses sama pemroses supaya menjadi hasil gitu, istilahnya gitulah. Nah, kalau kita ambil dari analogi masak tadi teman-teman, kan kita masukin bahan-bahan itu kemana? Ke panci kan? Nah, ke panci itu adalah pemroses teman-teman. Seperti itu. Oke, lanjut kita masuk ke output. Nah, kalau di sini output itu dibilangnya adalah data atau hasil yang dihasilkan oleh sistem setelah memproses input teman-teman. Nah, ini dia yang tadi kalau kalian tanya teman-teman ya, bang, kalau keyboard kan ngetik kan muncul ya di layar ya bang ya, kenapa kok cuma input doang bang? Nah, karena yang menciptakan yang mengoutputkan hasil dari ketikan tersebut itu bukan keyboard pak ya. Yang ngehasilin itu, coba dah mikir dah, itu muncul di mana dah? Itu tulisan muncul di mana? Layar kan ya. Berarti outputnya dihasilkan oleh layar teman-teman, seperti itu ya. Nah, kalau misal kita masuk ke output nih, contohnya apa teman-teman? Proyektor. Kalau kalian tahu ya, kalau kalian SMA mungkin atau bahkan sekarang kuliah gitu, pasti kalian ngerti lah yang namanya LCD atau proyektor ya. Nah, dia itu kan kayak memancarkan cahaya supaya bisa dilihat oleh orang lain. Nah, itu adalah output teman-teman. Nah, inputnya dari mana ya? Dari kita nyambungin ke laptop atau komputer atau ke HP supaya bisa muncul di proyektor. Kalau kalian paham, segitu aja. Terima kasih.